kehendaknya. Saya percaya Lazarus yang miskin ini, saudara, sebetulnya banyak menderita bukan sekedar karena hidupnya susah mungkin, tapi dia banyak, saudara, menyangkal diri dan dia banyak memikul salib. Saudara bisa bilang amin? Makanya Lazarus, karena prinsip kehidupannya, Yesus pernah bilang begini, kalau engkau mau mengikut aku, sangkal dirimu. Baru setelah kita menyangkal diri kita mengatakan tidak, kita baru bisa pikul salib. Ukurannya, saudara, berapa kali? Ukurannya setiap hari, saudara. Jadi dari hari ke hari, Lazarus ini adalah satu peringatan bagi saudara dan saya yang masih tinggal, supaya kita hidup bukan untuk memuaskan darah daging, tapi kita harus hidup di atas kehendak Tuhan. Berkata ya kepada Tuhan. Keluarga Ondang, kalau Tuhan sudah panggil jam 9:30 malam waktu Indonesia, bagian tengah mungkin ya. Pernah dulu tengah ke program saya. Ya. Tuhan, Engkau sudah berbuat yang terbaik. Amen. Saya mengerti mungkin. Mau pulang ke Indonesia, saya nggak tahu terlalu lama mungkin waktunya, atau karena status kadang-kadang ada orang tua meninggal. Anak di Amerika lagi berjuang status, nggak bisa pulang dulu, saudara, terpaksa. Saya mengalami banyak hal. Bahkan jemaat kami ada yang mengalami seperti itu, saudara. Tetapi satu hal, apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Yang diterima, saudara, dari hati kita. Nah, yang menarik dalam cerita ini, akhirnya Lazarus di pangkuan Abraham. Dia kembali ke rumah Bapa, saudara. Tetapi orang kaya yang hidup sembarangan ini, dia jatuh dalam dunia penderitaan. Apa dia bilang? Tolong celuk tangannya aja, aku mau jilat itu. Saudara bayangkan kalau kita haus. Kalau kita haus, saudara, apa artinya tangan dicelup ke air terus dijilat? Tidak ada artinya. Tapi saking susahnya di sana, dia bilang tolong dicelup tangannya dan taruh dong ke aku. Tapi sudah tidak bisa lagi. Tiba-tiba dia bilang, Bapak Abraham bilang, orang yang di tempat kamu nggak bisa ke sini, kami yang di sini nggak bisa ke tempat kamu. Oh, kalau gitu suruh Lazarus deh sekarang pergi ke dunia yang lain. Dunia mana, saudara? Itu sudah dunia yang akhirat, saudara. Maksudnya orang kaya ini kembali ke bumi ini. Aku masih punya 5 saudara yang dulu hidup seperti aku. Tolong kasih tahu mereka jangan hidup seperti aku, nanti mereka binasa seperti aku. Saudara, ini yang saya bilang tadi. Kita seringkali orang yang masih hidup bingung tentang yang meninggal. Tapi saya mau beritahu di atas kebenaran firman. Orang yang meninggal di luar Tuhan lebih bingung mikirin orang yang masih hidup. Saya tahu pernyataan saya mungkin sedikit bertentangan dengan arus logika kita, sudah. Tapi itu benar. Yesus yang cerita ini, sudah. Orang kaya ini bilang, kirim dong orang. Ada 5 saudaraku, mereka belum di dalam Tuhan. Mereka masih hidup seperti aku supaya mereka bertobat. Saudara lihat Tuhan bilang, ada pada mereka kitab nabi-nabi dan kitab Musa. Apa itu? Firman Tuhan. Makanya kita harus dengar firman Tuhan lebih dari yang lain. Kalau kita masih bisa buka Alkitab hari ini. Ya. Dan saya mau beritahu kepada keluarga yang ditinggalkan, seandainya mama masih hidup. Andai kata mama sekarang ditanya, apa sih pengharapan mama? Saya percaya, saudara. Pengharapan mama dari keluarga Ondang di sini adalah supaya anak-anak dan cucu-cucu hidup setia di dalam Tuhan. Amin. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya mama akan bilang hidup di dunia sementara, nak. Mama sudah pergi lebih dulu. Kamu supaya nyusul supaya kita jumpa lagi. Hiduplah benar di dunia ini, saudara. Hari-hari ini kita menghadapi begitu banyak hal, saudara. Haleluya. Yang membuat kita seringkali, saudara, terpengaruh dengan semua keadaan ini. Tapi saya mau bilang, hidup saudara dan saya hanya sebentar. Saudara tahu di batu nisan, di kuburan-kuburan, saudara perhatikan aja di semua bangsa di dunia ini. Selalu di batu nisan. Saudara dengan biasanya tanda salib. Tapi kalau saya lihat di Amerika sudah cuma tugu aja batu gitu. Tapi saudara coba datangi. Saya mau tanya, tulisan apa yang ada di batu nisan itu? Rest in peace sama apa yang ditaruh di situ? Tanggal lahir, straight, dan tanggal meninggal. Saudara dan saya masih hidup, tanggal meninggalnya kita tidak tahu.
Mama dari keluarga Ondang sudah Tuhan tetapkan, saudara, kemarin tanggal 6, betul? Berarti malam minggu di sana, betul? Tanggal 6 berarti waktu Indonesia Tengah. Nanti di Batu Nisan Mama, kalau di pasar mungkin, saudara. Saya yakin tanggal lahir Mama di Kataro dan strip ada, mengakhiri hidupnya tanggal berapa. Saudara dan saya belum ketahui, tapi kita ngantri ke sana loh, saudara. Saudara saya ngantri. Strip yang pendek ini adalah penentuan di dalam hidup. Itu berarti apa yang kita isi dalam hidup kita. Saya dulu pernah mengisi hidup saya dengan semua yang kesia-siaan, saudara. Saudara tahu, kebanyakan saudara tahu, saya menikah 35 tahun lebih dengan istri, saudara. Tapi 15 tahun dari pernikahan saya adalah pernikahan yang saya sia-siakan hidup jemawi seperti orang kaya ini, saudara. Saya mengisi strip itu dengan cara yang salah. Tapi saya mau berkata sore hari ini, terima kasih Tuhan Yesus. Tahun 89 adalah satu mukjizat yang Tuhan buat. Saya bisa bertobat, saudara. Saya bisa tinggalkan semua yang lalu, saudara. Dan saya sejak itu belajar sampai hari ini. Bahkan ini doa kami sampai setia sampai Yesus datang. Minta umur panjang, saudara. Supaya strip yang ada ini kita isi dengan strip yang menyukakan Tuhan. Ada banyak orang sekarang strip ini, saudara, diisi sejak dia lahir, dia jadi besar dengan yang hal-hal yang Tuhan tidak suka, seperti orang kaya. Makanya orang kaya ini masuk dalam penderitaan. Saudara, saya percaya ada teriakan di dunia penderitaan saya. Tolong kasih tahu ke keluarga-keluarga saya yang masih hidup, jangan seperti saya. Tapi semua sudah terlambat. Itu sebabnya Tuhan baik buat kita. Saya percaya kalau saudara dan saya masih hidup, keluarga Ondang yang ditinggalkan oleh mama masih hidup, berarti itu kesempatan kita berbuat baik. Kesempatan kita mempersembahkan yang terbaik. Itu sebabnya saya tidak memperpanjang firman Tuhan, tapi ini message-nya. Keluarga Ondang sekali lagi turut berduka cita, tapi jangan terbuai terus dengan duka cita ini. Karena ingat, mama sudah bersama Tuhan. Robah duka cita menjadi sukacita. Dan katakan setiap hari, aku akan berjumpa dengan mama. Walaupun engkau tidak berjumpa, mama dilepaskan sampai di pekuburan mungkin, karena engkau tidak mungkin bisa pulang. Tapi satu hal, di dunia ini perjumpaan kita selalu sementara. Tapi nanti kita akan berjumpa selama-lamanya di dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga yang selama-lamanya. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan pekerjaan Tuhan.